Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana menghitung perubahan entalpi menggunakan kalorimetri. Terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan kembali persamaan yang dipakai nantinya. Nah, maka persamaan yang dipakai Q itu adalah kalor, itu massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Sedangkan Q kalorimetri adalah kapasitas kalor kali perubahan suhu. Kemudian ini namanya kalorimetri sederhana. Kalau kalorimetri sederhana persyaratannya bahwa jumlah kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan itu diabaikan diabaikan. Maka nilai kalor reaksi sama dengan negatif kalor larutan. Nah, sekarang bagaimana contoh? Lihat di sini ada contoh soal yang pertama. Jadi pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar juga dalam gelas yang kedap panas. Kemudian suhu mula-mulanya 29 derajat Celcius. Nah, pada saat bereaksi suhunya naik menjadi 35,5 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya itu nilainya 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian tentukan berapa perubahan entalpi. Kemudian bagaimana persamaan termokimianya. Langkah yang pertama ini yang diketahui asamnya 50 ml 1 molar, basanya 50 ml 1 molar juga, suhu awalnya 29 derajat Celcius, suhu akhirnya 35,5 derajat Celcius, kalor jenisnya air 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, yang ditanya adalah berapa delta H-nya, kemudian bagaimana persamaan termokimianya. Nah, langkah yang pertama, ini ada persyaratan bahwa selama reaksi berlangsung, energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan itu diabaikan. Kemudian kalor jenisnya itu 4,2, Rho-nya, ini bacanya Rho, itu sebesar 1 gram per mili. Nah, bagaimana menjawab? Bagaimana menghitungnya? Kita lihat tadi kan Q kalorimetri diabaikan, maka rumusnya yang digunakan ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, masanya itu kita mencarinya dari mana? Nah, tadi asamnya HCl-nya kan 50 ml, basanya juga 50 ml. Maka mili harus dirubah menjadi gram. Kenapa? Satuan massa itu adalah gram. Kalau mili kan satuan volume. Maka ini melalui Rho. Rho-nya itu kan nilainya 1 gram per mili. Artinya setiap 1 mili itu dianggap 1 gram. Kalau ada 50 gram atau 50 mili, maka dianggapnya juga masanya 50 gram. Maka ini asamnya 50 gram, basanya juga 50 gram, maka di total jadi 100 gram. Selanjutnya langsung kita masukkan nih. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya sudah ada 100 gram. C-nya juga sudah ada 4,2. Nah, delta T itu kan T akhir dikurangi dengan T awal. T akhirnya kan tadi 35,5. T awalnya 29. Maka kalau kita hitung dapatnya 2730
joule. Kalau dibikin kilojoule, kalau dijadikan kilojoule dibagi 1000, dapatnya 2,73 kilojoule nih dapatnya. Sekarang kita lihat persamaannya. Asam nih ditambah dengan basa selalu menghasilkan garam dengan air. Nah, ini kita cari mol asamnya. Mol asamnya itu kan molaritas kali volume. Molaritas itu 1 molar, volumenya 50 mili, jadi ketemunya 50 milimol. Ini satuannya masih milimol. Kenapa? Karena volumenya masih dalam satuan mililiter. Maka dari milimol rubah menjadi mol. Maka sebesar 0,05 mol karena dibagi 1000. Sama untuk NaOH juga sama cara mencarinya, dapatnya 0,05 mol. Maka di sini kita lihat untuk asamnya 0,05, untuk basanya juga 0,5. Maka delta H-nya adalah berapa kalornya dibagi dengan jumlah molnya. Kalornya kan 2,73 kilojoule, molnya 0,05, maka ketemu 54,6 kilojoule per mol. Ya. Nah, di sini ini artinya setiap 1 mol zat yang direaksikan itu akan melepaskan kalor sebanyak 54,6 kilojoule. Ingat bahwa syarat untuk reaksi penetralan itu sifatnya selalu bersifat eksoterm, artinya melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor, maka delta H-nya berharga negatif nih. Berharga negatif. Maka persamaan termokimianya kita tuliskan persamaan reaksinya. Nah, nanti di sini di belakang ini ada delta H-nya kita tulis itu sebesar minus 54,6 kilojoule per mol. Nah, ini yang membedakan. Dari persamaan termokimia itu harus tercantum berapa jumlah delta H. Apakah delta H-nya itu negatif ataukah delta H-nya positif. Itu untuk persamaan termokimianya. Nah, sekarang kita lihat kedua. Contoh yang kedua ini agak berbeda sedikit. Nah, di sini kamu lihat contohnya, soalnya. Ada 6 gram nih kristal NaOH. Jadi ada NaOH sebanyak 6 gram ya, dimasukkan ke dalam kalorimetri atau kalimeter yang berisi air sebanyak 100 gram. Jadi di kalorimeternya sudah ada air. Jadi kalau ilustrasikan ini misalkan kalorimeter, ini airnya itu sudah ada, itu sebanyak 100 gram. Nanti ini dimasukkan NaOH-nya itu 6 gram, itu dimasukkan ke sini nih. Nah, kemudian maka akan terjadi perubahan suhu ya. Dari yang awalnya sebelum dimasukkan itu 24 derajat Celcius, setelah dimasukkan NaOH-nya suhunya naik menjadi 35 derajat Celcius. Maka hitunglah entalpi dari pelarutan NaOH. Nah, di sini istilahnya pelarutan karena apa? NaOH kristalnya dimasukkan ke dalam air, jadi NaOH-nya larut dalam air. Di sini diketahui C-nya, C larutannya 4,2, kapasitas kalorimetrinya 11,7 Joule per Kelvin, kemudian MR NaOH-nya itu 40. Maka di sini diketahui, tinggal ditulis saja masanya berapa, masa air berapa, suhu awalnya berapa, suhu akhirnya berapa, kalori jenis airnya, dan seterusnya. Kemudian caranya yang pertama,
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah delta H pelarutan NaOH. Nah, rumus yang dipakai Q pelarutan sama dengan Q air ditambah dengan Q kalorimeternya. Reaksinya seperti ini. Jadi NaOH itu dilarutkan, itu berubah menjadi Na plus dengan OH minus. Ini reaksi pelarutannya. Nah, langkah berikutnya kita mencari satu persatu nih. Q larutan pakai yang rumus M kali C kali delta H. M-nya itu massa. Massanya itu adalah massa air ditambah dengan massanya NaOH. Di sini 100 ditambah 6. C-nya ada 4,2. Delta T itu perubahan suhu akhir dikurangi dengan awal. Akhirnya kan 35, awalnya 24. Jadi dikurangi, kemudian ini dikalikan, dapatnya nilainya sebesar 4.897,2 Joule. Nah, ini Q larutannya. Kemudian Q kalorimeternya itu rumusnya kapasitas kalor kali perubahan suhu. Kapasitas kalor sudah ada nilainya nih, 11,7. Nah, perubahan suhunya sama tadi. Perubahan suhu 35 dikurangi 24 kan 11 dapatnya. Dapatlah nilai ini. Kalau sudah, yang Q larutan ditambah dengan Q kalorimetri dapatnya ini. Nah, kenapa nilainya hasilnya negatif? Ingat bahwa ciri khas kalau terjadi kenaikan suhu, nih, kalau suhunya naik itu reaksinya bersifat eksoterm. Kalau eksoterm maka delta H-nya selalu berharga negatif. Maka di sini negatif nih. Negatif sebesar 5025,9 Joule. Nah, kalau sudah kita cari molnya NaOH. Karena kenapa? Karena yang dilarutkan adalah NaOH. Molnya NaOH itu rumusnya adalah gram per mr. Gramnya 6, mr-nya 40, jadi ketemu di sini 0,15 mol. Maka kita cari delta H-nya seperti tadi. Q yang ada di sini dibagi dengan jumlah mol. Maka kita hasilkan nilainya sebesar ini yang ada di sini nih. Harganya nih. Ya. Itu untuk menghitung berapa jumlah perubahan entalpi proses pelarutan dari NaOH. Nah, demikian anak-anakku sekalian, ini contoh soal untuk kalorimetri. Semoga bermanfaat. Soal ini ada yang ada dari buku paket, silakan nanti dipelajari lagi. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.